Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Grayston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas Polygon sama Cardano. Ini lumayan banyak di request sama teman-teman. Apakah dua koin ini bakalan masih menarik untuk di fase kali ini ya? Teman-teman, kita akan mulai aja pembahasannya dari Polygon terlebih dahulu. Jadi Polygon hari ini udah naik sekitar 4,26% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di kisaran level 4.030 rupiah ya, dengan peningkatan volume saat ini adalah di 2,36 triliun. Polygon ini sudah jauh terlempar ketika kemarin dia itu migrasi dari Matic menjadi Pol. Waktu itu kira-kira berada di peringkat 13 di CMC, tapi setelah migrasi ternyata ada beberapa koin Matic yang belum migrasi sepenuhnya menjadi token Pol. Dan kalau kita perhatikan sih saat ini untuk supply beredar dari Pol itu masih di 10 miliar ya, sementara untuk maksimum supply-nya ini sudah tercapai sejauh ini. Seperti itu. Jadi istilahnya ya, project ini harusnya tidak akan terjadi inflasi lagi. Mungkin teman-teman kalau ada yang coba staking di beberapa exchange, pasti return-nya itu nggak besar. Yaitu memang karena token ini sebenarnya sudah tercapai maksimum supply-nya setelah migrasi yang dilakukan. Biasanya sih kalau sebuah koin sudah mencapai maksimum supply, harusnya secara harga akan sedikit ngangkat ya. Tapi kita akan lihat karena sejauh ini dari Polygon sendiri belum ada sentimen-sentimen yang gimana banget gitu. Jadi belum ada sentimen yang sangat-sangat wow. Nah, untuk terkait dengan upgrade Spectra yang sudah berhasil dilakukan oleh Ethereum sebagai layer 1, Polygon sendiri juga akan mendukung ya upgrade tersebut dan akan mengaktifkan dompet yang lebih cerdas. Upgrade ini memungkinkan untuk EOA untuk mengadopsi fitur akun cerdas, membuka pengalaman yang lebih lancar bagi pengguna, serta mempercepat pembayaran on-chain dan adopsi real world asset atau RWA. Saat ini memang Polygon lagi mengarah ke real world asset ya, meskipun kalau kita lihat dari aset-aset kelasnya tuh kayak ya ini pengembangan tokenisasi sudah mereka lakukan, sudah ada kolaborasi dan kerjasama dengan beberapa platform DeFi juga ya untuk mensupport project pengembangan RWA gitu. Jadi harapannya adalah akan ada beberapa aset kedepannya yang akan di tokenisasi, termasuk juga kayak real estate, kemudian juga aset-aset mungkin kendaraan ya kan, yang tentu saja bisa menjadi salah satu daya pikat gitu untuk jaringan-jaringan tersebut mendukung di Polygon. Mesari juga baru aja melaporkan data Q1 untuk Polygon ya. Ini bisa kita temukan bagaimana kondisi dari keuangan Polygon. Kita coba untuk zoom out. Saat ini kondisi keuangan dari Polygon terus mengalami penurunan sejak 2024 ya. 2024 itu total market cap ya dari Polygon itu di 9 billion. Sekarang cuma 1,7 billion. Udah jauh sekali mengalami penurunan. Kalau kita perhatikan dari average daily active address itu di kondisi sekarang bisa dibilang ya masih stabil sama seperti di kuartal keempat 2024, di mana terjadi transaksi sekitar 522.000 transaksi setiap harinya ya, secara average atau secara rata-rata. Tapi yang paling tinggi adalah di kuartal kedua 2024. Berarti kita udah turun lumayan jauh ya secara active user gitu. Kalau kita perhatikan juga dari stablecoin market cap yang running di jaringan Polygon, sebenarnya sekarang berada di poin yang lumayan bagus di 2 miliar. Artinya stablecoin yang disupport ya sama Polygon ini lumayan banyak dan lumayan lah bisa membuat bukan kecepatan tapi jumlah transaksi yang terjadi pada Polygon ini makin lama makin growth seperti itu. Kemudian ini ada beberapa project ya yang mensupport Polygon. Ada Eigenlayer
integration yang dilakukan di kuartal pertama 2025 ini, apalagi kalau bukan untuk mendukung ekosistem layer satunya yaitu Ethereum. Terus juga mereka ada kolaborasi sama Tria untuk menciptakan virtual machine chain yang akan mendukung dengan layanan seperti Solana virtual machine, Move virtual machine, dan juga Ethereum virtual machine tentunya. Terus juga mereka ada kerjasama dengan Socket Protocol di 5 Februari kemarin. Ini adalah salah satu protokol yang mensupport Eigenlayer ecosystem. Terus juga ada Karate Combat, ya, salah satu token yang bisa diakses multiple chain, teman-teman, yang mensupport beberapa jaringan project seperti Hedera, kemudian juga ya beberapa jaringan kripto yang lain gitu. Terus kalau kita lihat dari beberapa poin sih sebenarnya sudah terjadi banyak kolaborasi ya yang dilakukan oleh Polygon sejauh ini. Dan kalau untuk financial, di sini kita bisa cek langsung. Oh, ini yang tadi ya teman-teman, sorry. Itu yang tadi. Kemudian kita lihat dia dari market cap decrease ya 54% secara kuartal on kuartal. Terus mengalami penurunan secara market cap dari Polygon. Kalau dari active grew juga bisa dibilang masih cenderung kecil sejauh ini. Ya bisa dibilang secara performance menurut saya ya Polygon ini cenderung dalam kondisi yang lemah. Kemudian gimana untuk aktivitas dari platform DeFi yang running di Polygon? Kalau kalian perhatikan di kuartal pertama 2024 itu di 1,1 miliar, teman-teman. Makin ke sini kok makin turun ya aktif DeFi ya yang disupport sama Polygon, makin lama makin turun. Market NFT ya udah pasti turun juga karena memang market NFT ini kayak kurang mendapatkan respon yang naik ya dari investor, kebanyakan pada kapok. Ya itu sih beberapa data-data penting dari Polygon. Kemudian secara rekor ya, kalau kita perhatikan dari historical data, Polygon itu lumayan bisa dibilang ya lumayan bagus untuk bulan Mei karena kita masih bisa closing positif. Ya, tapi hati-hati di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ini merah, teman-teman, 5 bulan secara historical data nih, by the way. Teman-teman, bukan sebuah kepastian, tapi kita harus mengantisipasi apa hal yang bisa terjadi dengan Polygon ke depannya. Kita akan bahas Polygon dari sudut pandang technical, teman-teman. Secara jangka pendek sih, movement dari Polygon ini agak mengerucut ke sebuah pergerakan yang namanya rising wedge pattern, yang mana peluang untuk tercapai resistance adalah di 0,28 dolar, yang mana sejauh ini kita baru ada di kisaran 0,24 dolar. Jadi kenaikan satu kali rally lagi mungkin akan berpeluang ya mengarahkan Polygon ini menuju 0,3 dolar. Volume smart money masih kecil di daily time frame, jadi ibaratnya kita masih harus wanti-wanti, masih harus berhati-hati dengan potensial yang namanya koreksi yang lebih besar. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam juga kurang lebih sama, secara movement Polygon ini punya kecenderungan yang bisa dibilang berada di support. Ekspektasi kita adalah adanya satu kali tendangan naik lagi ke atas, ya, dengan harapan Polygon bisa memperbaiki pergerakan harga. Kalau kita bicara tentang masa lalu, Polygon ini sebenarnya merupakan salah satu koin yang bisa dibilang secara movement dari awal dia listing itu terus mengalami penurunan, teman-teman. Jadi bukan koin yang naik-naik terus ya, yang mana memperkaya para investor. Justru Polygon ini bisa dibilang memiskinkan para investor, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dia di awal listing di tahun 2022, trennya ini langsung turun, koreksi, kemudian sideways cukup lama, sepanjang tahun 2023 dan 2024, mentok cuma di 1 dolar. Setelah itu ya kita masuk ke fase migrasinya dari token Matic menjadi POL. Impact-nya adalah harga terus menurun karena memang ketika proses upgrade kemarin kan itu transaksi banyak yang nggak bisa dilakukan, bahkan kita mau transfer ke exchange lain pun juga dibekukan kan, jadi nggak bisa withdraw. Jadi di sanalah terjadi volume perdagangan yang terus turun, sehingga impactnya adalah
ketika marketnya dibuka, harga Polygon juga terus mengikuti penurunan gitu. Jadi ya salah satu hal juga yang bisa teman-teman pertimbangkan gitu. Dari saya sih untuk sekarang ini Polygon masih racing wedge, potensial 0,28 ya. Kalau dia dapat harga tersebut, itu harga yang udah oke banget teman-teman. Tapi kalau untuk apakah dia bisa menembus area level 0,3 dolar ini sebagai resistance, menurut saya perlu untuk diuji. Seandainya kalau Polygon mampu menembus level tersebut, maka tidak akan eh, sulit saya rasa untuk Polygon untuk kembali bisa naik ke 0,45, mungkin bisa ke 0,5 juga, setengah dolar ya, harga yang menurut saya cukup layak lah untuk Polygon dengan segudang kerjasama dan juga use case. Itu untuk Polygon. Next kita akan bahas untuk Cardano. Hari ini Cardano diperdagangkan di kisaran level 12.800 rupiah. Secara movement Cardano meningkat 2,34% dengan volume perdagangan yang naik ada di 19,41 triliun rupiah. Cardano saat ini berada di peringkat 9, teman-teman. Udah lumayan tersingkir ya dari posisi perebutan tahta 5 besar seperti itu. Jadi udah tergerus lah untuk Cardano. Kalau kita perhatikan, Cardano ini punya maksimum supply di 45 miliar, sementara yang beredar adalah 35,32 miliar koin Cardano. Kalau kita perhatikan, mereka kemarin ada kerjasama dengan Brave Browser ya, Brave adding Cardano untuk support, di mana Brave and input output HK ya itu terintegrasi ya dengan jaringan browser multi chain ya yang disupport langsung oleh Cardano. Artinya apa? Artinya Brave Browser ini akan bisa mensupport lebih besar lagi untuk ekosistem dari Cardano. Itulah kenapa harga Cardano kemarin sempat mengalami tren yang lumayan bagus ya setelah ada pengumuman kerjasama dengan Brave. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari beberapa updatean terbaru, nampaknya Cardano ini kayak ada melakukan beberapa peningkatan, teman-teman, peningkatan fungsi dan juga roadmap yang mungkin sudah diperbarui oleh komunitas dan juga ekosistem mereka. Nah, Cardano baru aja melakukan beberapa pembaruan, termasuk juga ada upgrade ya. Dan untuk tahun 2025 ini mereka udah berada di Conway area. Ya, area di mana mereka ini sudah mendeklarasikan diri sebagai salah satu blockchain yang benar-benar terdesentralisasi gitu secara maksimal. Gitu, dan semestinya sih dari investor sendiri akan lebih berminat dengan proyek-proyek yang sifatnya desentral dan punya keamanan yang baik. Nah, dari beberapa berita, Charles Hoskinson ungkap detail airdrop dari Glacier Midnight Cardano. Harga ADA bisa tembus sampai $2. Dalam sebuah acara konsensus 2025, pendiri Cardano Charles Hoskinson memaparkan rincian tentang peningkatan Midnight dan airdrop Glacier yang akan datang. Midnight merupakan sebuah sidechain yang berfokus pada privacy yang akan diluncurkan bersamaan dengan airdrop besar-besaran Glacier. Jadi ini adalah produk project turunan dari Cardano yang running dan disupport oleh jaringan dari Cardano, di mana dua proyek tersebut itu disupport melalui proses ICO yang tentu saja akan mendatangkan lebih banyak investor buat masuk. Nah, kenapa ini dianggap bagus? Karena ini bisa mendukung ekosistem dari Cardano sehingga berpotensi untuk bikin harganya juga mengalami kenaikan. Ini mirip aja kok kayak Ethereum yang kemarin sendiri. Terus karena udah ada beberapa peningkatan adopsi yang meningkat, transaksinya makin lemot, diciptakanlah layer kedua. Nah, setelah peluncuran layer kedua, itu kan Ethereum bagus ya. Secara tren dia bullish dan bisa dibilang menjadi salah satu momentum ketika Ethereum itu mengalami kenaikan yang lumayan. Namun, setelah lambat laun, layer kedua ini justru menggerogoti si Ethereum sendiri. Ya, layer kedua ini justru lebih dipilih oleh banyak developer gitu. Jadi bisa jadi buah si malakama juga sih untuk Cardano nantinya. Tapi kita akan lihat lah gimana project dan pengembangan dari Cardano. Cardano ada sedikit koreksi menurut berita hari ini, namun tidak panic selling. Menandakan memang secara data menunjukkan bahwa saat ini trader masih cukup aman, merasa aman lah dengan harga dan juga pergerakan dari
market ya, secara sentimen juga masih positif. Jadi saya rasa investor masih tetap hold sejauh ini. Gitu. Nah, ini dia salah satu pengembangan dari project Cardano juga, yaitu mereka berencana untuk mengembangkan stablecoin private ala Cardano. Gini, ini adalah sebuah pengembangan yang menurut saya cukup menarik, di mana yang namanya private coin itu seringkali kayak ditentang sama regulator. Contohnya kayak Monero, Zcash, dan kawan-kawan, di mana Uni Eropa ini sudah melarang. Nah, apa jadinya kalau Cardano meluncurkan project stablecoin yang private? Mungkin nggak akan semua negara bisa menerima hal tersebut, karena pasti akan terbentur dengan rancangan undang-undang atau perundang-undangan yang ada di berbagai negara. Itu. Nah, kalau kita perhatikan juga dari sudut pandang return, Cardano ini lumayan bagus di bulan Mei ya. Hari ini atau di bulan ini dia udah naik sekitar 14%. Namun harus berhati-hati di bulan Juni, agaknya kita punya rekor yang kurang begitu bagus, tapi akan positif kembali untuk bulan Julinya. Gitu. Jadi secara tren sih saya rasa ini positif buat Cardano, sejauh ini tidak terlalu banyak FUD juga ya. Untuk proses migrasi untuk exchange yang bisa memperdagangkan ya, Cardano ini sudah tersebar di banyak exchange, jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang mungkin trade. Kita coba lihat gimana movement dari Cardano. Overall Cardano berada di level krusial, saat ini sedang berada di area resistance di kisaran level 0,83. Kenapa krusial? Karena ini menandai kayak titik penting untuk Cardano. Seandainya Cardano mampu menembus area 0,83 tersebut, ya, 0,884 ya, 8384 lah. Itu akan berpeluang mengarahkan Cardano untuk kembali rally bisa ke $1, bahkan 1,6 dolar bakalan menjadi potensial yang menarik gitu. Tapi untuk movement secara jangka pendek menurut saya ini masih belum terlalu nendang secara volume dan juga smart money-nya. Masih ya bisa dibilang belum terlalu greget sih untuk Cardano. Kalau kita perhatikan Bitcoin dominance sudah turun sehingga impact-nya tentu saja bisa membawa angin segar untuk beberapa altcoin. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, movement dari Cardano saat ini sedang ketahan di area resistance 0,83. Ya, jika seandainya koreksi berlanjut, maka next target untuk Cardano bisa ke 0,72 dolar sebagai area support. Atau area support yang lebih kuat justru baru ada di kisaran 0,58 dolar. Namun, jika Cardano mampu menembus level 0,83, maka potensial sekali untuk ke 1,1 dolar. Dan bisa saja lebih tinggi yaitu di 1,6 gitu. Jadi secara teknikal ini menurut saya interesting buat Cardano, tinggal gimana market memfollow up saja, karena secara teknikal ini sudah positif gitu. Jadi baik dari Cardano, Polygon overall menurut saya perlu untuk teman-teman pantau sebagai salah satu project blockchain yang udah besar ya, dan juga menarik untuk kita perhatikan seperti apa perkembangannya. Koin-koin purba kalau kata teman-teman di kolom komen. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman buat yang udah request tapi requestnya belum dijawab ya, jadi sabar aja. Kita akan carikan waktu buat teman-teman supaya kita bisa membahas ya. Terus kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Untuk teman-teman yang mungkin pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata si Andre. Makasih.